Perkenalkan lur, nama saya Icang Rambut Cemek. Saya terpaksa mengalor film ini karena untuk menghibur kalian semua dan untuk AdSense dong tentunya. Sesuai beberapa request dari kalian setelah sekian lama tidak mengalor film Indonesia ya. Kali ini kita akan mengalor salah satu film horor terbaik, yaitu Ratu Ilmu Hitam tahun 2019. Ini film ngeri, cukup gore, dan ya kalian lihat sendiri aja lah lur. Ratu Ilmu Hitam bercerita tentang 3 sahabat yang mendatangi panti asuhan tempat mereka dibesarkan bersama keluarganya masing-masing. Awalnya tujuan mereka datang untuk menjenguk sang pengurus panti, namun lama-kelamaan mereka diteror oleh kejadian supranatural yang sangat mengerikan. Apakah yang sebenarnya terjadi? Fakta apa yang tersembunyi dari dalam panti tersebut? Mari ayo kita tebak-tebakan receh dari seluruh channel yang pernah ada requestan dari dulurku Elvira Valencia ya. Tahu nggak satuan-satuan apa yang ngangenin? Ayo nyerah. Jawabannya CMKM, cuma kamu ya. Bisa aja Mbak Elvira, monggo sekejaken. Film dimulai dengan sebuah keluarga yang sedang OTW ke panti asuhan yang berada di pedalaman dan tentunya susah sinyal. Mereka adalah Hanif dan Nadia beserta ketiga anaknya, yaitu Dina, Sandi, dan si bungsu Haki. Panti asuhan ini adalah tempat Hanif dulu dibesarkan dan sekarang mereka ke sana karena pengurus panti, yaitu Pak Bandi, sedang sakit keras. Begitu pula dengan teman-teman Hanif yang juga OTW dari tempat mereka masing-masing. Ketiga anak mereka diajak agar bisa mengerti bagaimana perjuangan ayahnya yang meskipun tidak memiliki orang tua tapi semangat juangnya tetap tinggi. Saat sedang asik ngobrol ngalor ngidul, Hanif yang sempat meleng gak lihat jalan tiba-tiba ternyata yang ditabrak tadi adalah seonggok rusa. Namun setelah mereka pergi, scene pun memperlihatkan selokan lain yang ternyata Hanif menabrak seorang gadis bocil, dan inilah Ratu Ilmu Hitam. Sesampainya di sana, Hanif sekeluarga disambut oleh Maman dan Siti, teman Hanif saat di panti yang sekaligus tinggal dan merawat Pak Bandi di sana. Tak lama kemudian teman-teman Hanif pun datang, yaitu Jeffrey dan Anton yang membawa istrinya masing-masing, yaitu Lina dan Eva. Saat itu anak-anak panti sedang pergi wisata naik bis dan di sana hanya ada 2 anak dewasa yang gak ikut. Mereka adalah Rani dan Hasbi. Hasbi tinggal dari kecil, sedangkan Rani dibuang oleh ibunya saat berumur 10 tahun karena Hamidun di luar nikah. Silakan diapalin nama-namanya ya lur ya. Setelah itu mereka semua menjenguk Pak Bandi yang terbaring lemah di kasurnya. Tapi anehnya Pak Bandi yang melihat Nadia tiba-tiba melotot. Sementara itu Rani dan Hasbi mengajak Dina, Sandi, dan juga Haki panti asuhan tur. Ada tempat kumpul bareng-bareng, kamar yang mereka tempati, dan juga sebuah ruangan dengan pintu berwarna hijau yang sudah 20 tahun tidak pernah dibuka. Haki yang penasaran dengan ruangan itu pun mendatanginya, dan Rani pun menceritakan apa yang pernah terjadi di ruangan itu. Dahulu ada seorang pengurus panti bernama Bu Mirah yang pergi jalan-jalan dengan salah satu anak panti, yaitu Murni. Tapi tiba-tiba Bu Mirah pulang sambil berteriak histeris karena Murni diculik oleh Dedemit. Saking histeris dan terus teriak seperti orang gila, Bu Mirah pun akhirnya dikunci di ruangan berpintu hijau tersebut dan terus menggedor-gedor pintu meminta keluar. Sampai akhirnya ketika orang-orang panti membuka pintunya, ternyata Bu Mirah sudah meninggal dengan kepalanya yang pecah karena ternyata dia menggunakan kepalanya untuk menggedor-gedor pintu. Sejak saat itulah orang-orang percaya jika Bu Mirah telah membunuh Murni dan mayatnya disimpan di dalam hutan. Baru mulai aja udah horor begini, krek. Udah 20 tahun gak dibuka. Dia lari pulang ke sini teriak-teriak bilang kalau Murni diculik di Demit, pintunya dibuka, udah meninggal, pakai kepalanya sampai kepalanya pecah. Katanya dikubur sama Ibu Mirah di hutan tapi nggak tahu sebelah mana. Setelah itu anak-anak pun dipanggil ke kamar Pak Bandi dan si bungsu Haki lagi-lagi kepo dengan sebuah album foto yang isi fotonya kebalik semua, jadi kayak hadap-hadapan gitu loh. Juga ada satu foto yang dilipat dan diselipin, yaitu foto Bu Mirah bersama Murni. Haki yang polos pun menceritakan kisah dari Rani tadi dan Anton hanya menjelaskan, oh enggak, Bu Mirah itu meninggal karena sakit, sedangkan Murni teman panti kita saat kecil memang telah menghilang katanya. Gedor-gedor pintu sampai kepalanya pecah. Lebay. Dibunuh Ibu Mirah, terus dikubur di hutan kan. Bu Mirah sakit.
dan meninggal. Nadia pun melihat foto-foto Pigora di panti dan bertanya ke suaminya, ada kisah apa sih mas sebenarnya antara Bu Mirah dan Murni? Hanif pun menjawab jika Bu Mirah jadi stres kayak orang gila karena anak panti favoritnya yaitu Murni kabur dari sana. Dan menurut Hanif memang setiap tahunnya ada aja anak panti yang kabur. Terlihat Hanif yang seperti memikirkan sesuatu seakan-akan ada rahasia yang ditutup-tutupinya. Kenapa sih? Kayak banyak pikiran. Ketiga sahabat ini pun ngobrol-ngobrol di luar dan membahas nasib panti jika nantinya Pak Bandi meninggal. Mereka pun sepakat jika mau bagaimanapun panti itu jangan sampai dijual, karena jika terjual maka orang-orang akan tahu apa yang ada di dalam panti tersebut. Nah loh, saat akan masuk ke panti, Hanif melihat bercak darah di bagian depan sebelah kanan mobilnya yang juga tersangkut beberapa helai rambut. Hanif yang sadar bahwa yang ditabraknya tadi bukanlah rusa langsung balik ke lokasi tabrakan bersama Jeffrey. Sampai akhirnya Jeffrey menemukan gadis bocil yang tewas di dalam selokan. Ini kayak gue nabrak. Di tengah-tengah kepanikan mereka, Hanif juga melihat bis panti yang tidak sampai di tempat wisata melainkan berhenti di tengah alang-alang. Terlihat seluruh anak panti sesupir bisnya yang tewas bukan karena kecelakaan, tapi dengan cara yang sangat aneh, yaitu matanya bolong dan sudah banyak kelabang yang mengerubungi. Karena sinyal nggak ada, jarak ke kantor polisi juga 2 jam dari sana. Mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke panti dan menelpon dari sana. Padahal telepon rumah di panti juga nggak bisa karena nggak ada uang dan belum dibayar. Sementara itu di dalam panti, orang-orang yang lain sedang makan malam. Dan terlihat Lina yang bisa dibilang obesofobia ya, atau ketakutan berlebih terhadap tubuh gemuk. Sedangkan Eva memiliki ketakutan berlebih pada bakteri, kotoran, dan sebagainya yang biasa disebut misofobia. Seselesainya makan, Rani pun menunjukkan video jadul saat Bu Mirah memarahi Hanif, Jeffrey, dan Anton yang sering bikin masalah. Yang horornya lur, ini Bu Mirah jalannya terseok-seok karena dulu pas bayi kakinya dipatahin ayahnya yang KDRT gara-gara nangis terus. Udah rambut panjang pakai baju putih, mukanya medeni jalan begitu lagi. Akhirnya kakinya dipatahin sama bapaknya. Katanya waktu dia masih bayi, dia sering nangis. Hanif dan Jeffrey akhirnya sudah sampai panti dan betapa terkejutnya Anton melihat ada mayat bocil di bagasi mobil. Mereka juga memberitai bahwa seluruh anak panti di dalam bis tewas secara aneh di kilometer 81. Nggak pakai lama Anton pun akan mengecek lokasi tersebut dan akan segera laporan ke kantor polisi. Akan tetapi sesampainya di TKP loh, kok semua anak-anak panti berdiri membelakangi pintu ya kan? Sebuah pemandangan yang sangat janggal dong ya dong lur. Jelas Anton yang panik akan kabur, tapi sayangnya pintu terkunci dan dia sempat melihat sosok misterius dari balik alang-alang. Lalu tiba-tiba ketika Anton balik badan, nah kan, seluruh anak panti sudah menghadap ke depan sampai akhirnya disinilah teror demi teror dimulai. Lina yang terus-menerus merasa tubuhnya gemuk pengen suntik hormon. Yang jelas Jeffrey melarangnya karena badan Lina sudah sangat langsing. Lina yang menemukan sebuah pisau dan halu melihat dirinya semakin gemuk di cermin pun mulai mengiris perut dan lehernya. Anehnya cara tersebut efektif dan tidak mengeluarkan darah sedikit pun di cermin. Tapi ternyata Udah lebih kurus kan? di lain sisi, Eva si antibakteri yang super sibuk dan akan istirahat tiba-tiba dijatuhi kelabang yang sampai masuk ke dalam mulutnya. Eva pun panik minta bantuan orang-orang di sana. Lalu yang terjadi, melihat kejadian mengerikan itu, Hanif, Nadia, dan Jeffrey pun akan membawa mereka ke rumah sakit. Tapi mereka tidak bisa sampai di jalan utama dan muter-muter terjebak di jalan yang sama, yaitu kilometer 81. Kejadian seperti ini pernah dialami Hanif, Jeffrey, dan Anton 25 tahun yang lalu saat 3 gadis panti tewas karena kebakaran kamar. Di mana menurut Hanif, usut punya usut Bu Mirah lah yang membakar ketiga anak tersebut untuk tumbal ilmu hitam yang dipelajarinya. Mereka
Mereka bertiga yang ketakutan pun mencoba kabur tapi selalu kembali lagi ke panti seperti yang mereka alami sekarang. Setelah itu Pak Bandi meminta bantuan mereka untuk mengurung Bu Mirah di kamar hijau. Sampai akhirnya Bu Mirah tewas karena menggedor-gedor pintu pakai kepalanya hingga pecah. Dan mayatnya ternyata dikubur di dalam kamar hijau tersebut. Sedangkan Maman dan Siti yang melihat kejadiannya dari jendela lebih memilih untuk tutup mulut. Bakar anak-anak itu buat tumbal. Dia gedor-gedor pintu pakai kepalanya. Besok Mira udah mati. Di panti, Hasbi yang sedang mencoba-coba senjata di salah satu ruangan, tiba-tiba tangannya bergerak sendiri dan dia menyeteples mulutnya sendiri. Sementara itu Haki yang masih penasaran dengan video-video rekaman jadul mencoba menyetel kembali sendirian. Seperti sebelumnya di rekaman Bu Mirah berjalan terseok-seok, namun kali ini rekamannya nge-lag dan berubah ke rekaman live di ruangan itu lor. Haki yang belum sadar pun terus menontonnya dan ya silakan kalian lihat sendiri aja lah. Ngapain juga ente nonton begituan Ki? Haki yang sangat ketakutan pun kabur ke tempat Hasbi. Namun Hasbi yang tidak bisa mengontrol dirinya menembak Haki di kaki dan lengannya. Hasbi kenapa? Di saat yang sama Hanif, Jeffrey, dan Nadia yang kembali ke panti langsung mencari anak-anaknya dan sayangnya Haki tidak ditemukan. Nadia pun berencana memakai bis anak-anak panti untuk mereka semua pergi dari sana. Tapi Hanif memberitahu bahwa bis mengalami kecelakaan dan semua anak-anak panti telah tewas. Mereka semua pun lanjut mencari Haki di sekitar panti. Sedangkan Jeffrey diminta menjaga Eva dan Lina. Tapi lah kok tiba-tiba bojonya Lina hilang dari mobil ya kan. Dan ternyata dia sedang asyik mengunyah ulet bulu dong. Astagfirullah. Lina, kamu ngapain Lina? Kenapa aja? Sementara itu Nadia yang mencari Haki sampai kamarnya Pak Bandi menemukan ubin yang retak. Dan ketika dibuka ada sebuah kotak berisi foto yang membuatnya sangat terkejut. Sambil menangis Nadia pun memberikan foto-foto tersebut ke Hanif yang ternyata adalah foto Pak Bandi sedang memotret banyak gadis-gadis panti teman-teman Hanif dahulu, di mana salah satunya adalah Siti. Tak lama kemudian Jeffrey pun datang membawa Lina dan Hanif menunjukkan foto-foto tersebut, juga bertanya siapakah yang mengundang Jeffrey datang ke panti. Ternyata mereka semua diundang oleh Maman dan Siti, yang jelas kecurigaan pun mengarah ke mereka berdua sebagai sumber permasalahan. Nggak pakai babi, Bu Jeffrey pun memukul Maman dan ketika foto-foto itu ditunjukkan, Siti yang sangat trauma pun langsung mengambil foto miliknya. Lalu Siti menjelaskan apa yang dulu sebenarnya terjadi, di mana Pak Bandi dengan brengkesnya melecehkan banyak gadis-gadis panti dan untuk menutup mulut mereka, Pak Bandi mengancam dengan cara meracuni 3 gadis-gadis panti agar menjadi pelajaran untuk anak-anak lainnya. Jadi itu bukan perbuatannya Bu Mirah lur. Pak Bandi pun menutupi pembunuhannya dengan memfitnah Bu Mirah sebagai pelakunya, yang berujung Bu Mirah dikunci oleh Pak Bandi dengan bantuan Hanif, Jeffrey, dan Anton sampai tewas dengan cara yang mengenaskan. Padahal selama ini Bu Mirah selalu melindungi anak-anak gadis panti sampai rela memakai ilmu hitam agar bisa membunuh Pak Bandi. Kisah yang sangat-sangat kelam bukan? Diracun contoh supaya yang lain tidak buka mulut. Mira sampai melindungi anak perempuan. Kemudian difitnah, akhirnya dikurung Anton, Jeffrey, Hanif. Siti pun mengaku jika dirinya dan Maman benar-benar tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara anak minta tolong yang ternyata si gadis bocil masih hidup. Dia menceritakan bahwa saat anak-anak akan pulang ke panti, tiba-tiba secara misterius bis hilang kendali. Setelah itu seorang wanita masuk ke dalam yang membuat anak-anak panti seperti kesurupan dan membunuh diri mereka sendiri dengan jedot-jedotin kepala ke kaca gitu lur. Gadis bocil yang ketakutan ini pun berusaha kabur, namun naasnya tertabrak mobil Hanif. Ada orang masuk, semua anak panti kayak kesurupan. Kita harus keluar dari sini. Aku langsung keluar dan lari.
Mendengar itu semua, Hanif yang emosi mencekik Pak Bandi, tapi Nadia langsung menghentikannya. Sampai akhirnya Hanif menemukan satu foto yang masih ada di dalam kotak, yaitu fotonya Bu Mirah yang melahirkan anak satu-satunya yang tak lain tak bukan adalah Murni. Hanif pun auto teringat saat dulu mereka mengubur Bu Mirah, anaknya Murni melihat dari balik pintu. Sekarang Hanif tahu bahwa semua kejadian malam itu adalah pembalasan dendam dari Murni. Tak lama kemudian Hasbi pun datang meminta tolong sambil menggendong Haki dan meminta maaf atas perbuatannya yang tidak bisa dia kontrol. Saat itu juga Hanif akan membawa keluarganya kabur dari sana. Namun Eva yang sudah kerasukan menghadang mereka dan mengatakan, "Itulah rasanya kehilangan orang yang kalian cintai." Lalu Eva dengan gendengnya membenturkan kepala ke kaca hingga dia pingsan. Rasanya kalau kamu kehilangan mereka. Setelah itu Murni yang mengikuti jejak ibunya masuk ke ilmu hitam, datang untuk membunuh mereka semua. Bukan hanya bisa terbang lur, dia juga mampu mencekik Hanif tanpa menyentuh layaknya Profesor X. Melihat itu Nadia pun berusaha menyelamatkan suaminya, tapi tiba-tiba ternyata selama ini Murni dibantu oleh Rani yang bisa jadi dia adalah anaknya. Saat terbangun dari pingsan, Nadia langsung mencari suami dan anak-anaknya. Namun di ruangan demi ruangan yang terkunci, Nadia hanya bisa menyaksikan teman-temannya. Orang-orang panti juga kedua anaknya yang disiksa dengan sangat mengerikan. Sampailah Nadia di ruangan terakhir yang penuh dengan lilin. Terlihat Haki yang masih pingsan, juga Hanif dan Pak Bandi yang tidak bisa bergerak. Tak lama kemudian Murni mendatangi Nadia. Dia menjelaskan motifnya yang menganggap semua orang yang berhubungan dengan Pak Bandi maupun Hanif DKK sama bersalah dan berdosanya. Sedangkan anak-anak panti dibunuh karena menurut Murni mereka lebih baik mati daripada harus hidup di panti bejat tersebut. Setelah itu Nadia diberikan seonggok celurit dan diminta untuk membunuh suaminya sendiri jika ingin anak-anaknya diselamatkan. Lalu tiba-tiba melihat endas ibunya putus, Rani yang histeris pun langsung memukuli Nadia. Namun ternyata Murni masih hidup meskipun kepalanya sudah terpenggal. Dengan emosinya dia berjanji akan membunuh mereka semua, dan dengan ajaibnya kepala Murni bisa tersambung kembali. Sampai akhirnya Mati kalian! ternyata Murni lemah terhadap api. Dia terbakar bersama Pak Bandi di dalam ruangan hijau tersebut. Beberapa bulan kemudian sejak insiden mengerikan itu, alhamdulillahnya beberapa dari mereka selamat, tapi Nadia harus kehilangan dua anaknya juga temannya Eva. Ketika menjemput Haki pulang sekolah, sekelibat Nadia sempat melihat sosok Murni dari kaca spion. Sementara itu panti asuhan akhirnya dijual dan akan dijadikan sebuah hotel. Ya, paling direnovasi dikit. Kantor kita, bro. Buyar, dijadiin hotel dong, luar biasa. Itu yang nginep kalau denger suara kaki diseret apa enggak? Nggak kaleng-kaleng loh emang film horor Indonesia satu ini lur, yang merupakan reboot dari film tahun 81 dengan pemerannya yaitu Mendiang Susana. Duet dari dua sineas besar Indonesia, Om Kimo Stambul sebagai sutradara dan Om Joko Anwar sebagai penulisnya, berhasil membuat film ini sama suksesnya seperti yang dahulu lur. Meskipun plotnya berbeda ya kan, reboot soalnya. Ada beberapa scene yang memang tidak dijelaskan, seperti kenapa Nadia yang paling diincar, kenapa Pak Bandi melotot ke arah Nadia, bagaimanakah nasib Rani setelah kebakaran terjadi, dan beberapa scene lainnya. Meskipun begitu, yang pasti sequelnya ditunggu banget sih lur, seru soalnya, ngeri lagi. Ya semoga aja akan digarap lebih lanjut ya. Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk berbuat bejat seperti Pak Bandi. Baca yes untuk klik subscribe di bawah ini. Ayo dikit lagi 1 juta yuk. Assalamualaikum lur.